Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada rekan-rekan sekalian, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan banyak sekali kenikmatan, yang terutama adalah nikmat Islam, iman wal ihsan. Baik, pada pertemuan kali ini saya atas nama Sal Mahfud dari kelas A14 Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan Jurusan PAI PJJ YIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam hal ini akan menyampaikan materi daripada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Materinya yaitu tentang pembelajaran interaktif. Yang pertama, pengertian media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah alat yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa melalui partisipasi aktif. Dalam konteks ini, siswa tidak lagi menjadi pasif dalam menerima informasi, tetapi mereka secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran interaktif mencakup berbagai bentuk seperti aplikasi perangkat lunak, situs, web, video, animasi, dan permainan edukatif lainnya. Tujuan utamanya adalah tentu untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali dan memproses informasi dengan cara yang menarik, memotivasi dan interaktif. Melalui media ini, siswa dapat berpartisipasi dalam percobaan virtual, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan berkolaborasi dengan sesama siswa lainnya. Kemudian, hal ini memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman yang lebih dalam dan abstrak, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar, serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan era digital saat ini. Dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan efektif, mempersiapkan siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang mandiri dan adaptif. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang melibatkan siswi bukan hanya dalam proses belajar menerima ilmu saja, akan tetapi melakukan observasi, lalu kemudian membentuk karakter secara interaktif ya. Kemudian cara membuat media pembelajaran interaktif. Membuat media pembelajaran interaktif membutuhkan perencanaan dan desain yang matang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti oleh pembuat media pembelajaran interaktif yang efektif dalam membuat pembelajaran interaktif yang efektif. Yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui media interaktif. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Identifikasi adalah menggali informasi sedalam-dalamnya secara keseluruhan terkait media pembelajaran yang mudah untuk dilakukan dan sangat efektif untuk dilaksanakannya pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang kedua, pemilihan materi dan konten. Pilih materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, atau pilih konten yang relevan, menarik, dan dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Artinya materi atau isi konten dalam sebuah media pembelajaran itu harus yang pertama relevan, lalu kemudian menarik, dan dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, lebih simpel ya maksudnya. Kemudian cara membuat media pembelajaran interaktif yang ketiga adalah pemilihan media. Ini sangat penting. Tentukan media yang paling cocok untuk menyampaikan materi pembelajaran. Misalnya, jika Anda ingin menjelaskan konsep yang rumit,
Video animasi mungkin lebih efektif daripada teks statis dan lebih terlihat menarik atau eye-catching ya. Kalau misalkan pembelajaran yang sangat rumit dijelaskan oleh teks, kita perlu menggali diri untuk lebih menyederhanakannya melalui konten-konten yang bersifat edukatif agar mudah dipahami. Kemudian yang keempat adalah interaksi dan keterlibatan. Desain media interaktif yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Berikan pertanyaan atau tantangan yang memicu pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Yang kelima, responsif dan adaptif. Buat media yang responsif terhadap tindakan siswa. Misalnya jika siswa memberikan jawaban yang salah, berikan umpan balik yang tepat untuk membantu mereka memperbaiki pemahaman mereka. Responsif dan adaptif. Ini yang nomor 5. Yang nomor 6, pengujian dan evaluasi. Seperti biasa ketika di akhir perlu adanya evaluasi, apalagi yang berkaitannya dengan dunia pendidikan. Sebelum media pembelajaran interaktif diperkenalkan kepada siswa, ini yang perlu digarisbawahi. Uji coba yang dilakukan di awal sebelum dilakukan oleh siswa melalui uji coba, dan kemudian setelah dilakukan oleh siswa, kita perlu untuk mengevaluasi hal tersebut. Terlebih untuk memastikan kualitasnya, dapat umpan balik dari siswa dan perbaiki kelemahan atau kekurangan yang ada. Selanjutnya, contoh media pembelajaran interaktif. Berikut ini adalah beberapa contoh media pembelajaran interaktif yang telah digunakan dalam berbagai konteks pendidikan. Yang pertama, aplikasi mobile. Aplikasi mobile seperti Duolingo atau Khan Academy menyediakan pembelajaran interaktif dalam bentuk permainan edukatif. Pengguna dapat belajar bahasa asing, matematika, sains, bahkan sains pun disediakan oleh aplikasi Duolingo dan Khan Academy, dan topik lainnya melalui interaksi langsung dengan aplikasi. Jadi kesannya kita bisa belajar dengan mandiri ya, tanpa perlu bantuan penjelasan dari seorang guru. Aplikasi tersebut bisa menjadi pengganti. Lalu kemudian ada simulasi virtual. Simulasi virtual memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam pengalaman praktis yang tidak mungkin di dunia nyata. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah simulasi virtual laboratorium kimia. Nah, ini yang menarik. Simulasi untuk melakukan uji coba ataupun bereksperimen tentang dunia sains, atau kita lebih kategorikan lagi dalam dunia kimia. Tentu kita sebagai siswa-siswa zaman dahulu punya pikiran untuk melakukan berbagai uji coba yang dilakukan di laboratorium, tapi itu sayangnya tidak semua sekolah bisa memfasilitasinya. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan berkembangnya teknologi, melalui media pembelajaran yang interaktif, hal tersebut bisa ditangani. Ini menarik, melalui simulasi virtual, di mana siswa di sini dijelaskan bahwa dapat melakukan percobaan tanpa risiko kecelakaan atau biaya bahan kimia. Betul, untuk melakukan sebuah uji coba kimia, tentu kita membutuhkan tidak sedikit dana, dan kemudian resiko yang ditanggung ketika si anak didik tersebut melakukan kesalahan itu sangat mengkhawatirkan kalau dilakukan secara langsung. Alangkah akan lebih efisien dan lebih menyenangkan. Kemudian siswa pun bisa lebih lebih aktif kalau dilakukan uji coba atau simulasi virtual semacam ini. Kemudian yang ketiga ada contoh dari media pembelajaran interaktif, ada video interaktif. Video interaktif menggabungkan elemen interaktif seperti pilihan yang dapat dipilih oleh pemirsa atau penyesuaian isi video berdasarkan respon pengguna. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam memahami materi yang disajikan.
Eh, seperti yang pilihan di sini video interaktif. Apa itu video interaktif? Menggabungkan elemen interaktif seperti pilihan yang dapat dipilih oleh pemirsa atau penyesuaian isi video berdasarkan respon pengguna. Kemudian yang keempat, situs web interaktif. Situs web interaktif seperti Kahoot atau Quizlet memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam kuis atau kuisi ya, yang sering digunakan, yang lebih sering digunakan tantangan dan aktivitas kolaboratif lainnya. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Jadi tertantang untuk memahami suatu materi dengan adanya tes uji coba melalui kuis-kuis seperti itu ya, berpartisipasi. Sebagai penutup, media pembelajaran interaktif telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Betul, media pembelajaran interaktif telah mengubah cara kita belajar dan mengajarkan. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan melibatkan siswa secara aktif. Dalam era digital seperti sekarang ini, penting bagi para pendidik untuk memanfaatkan potensi media pembelajaran interaktif yang efektif. Kita dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan menciptakan generasi yang terampil dalam menggunakan teknologi untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terus berlangsung. Pada intinya, yang bisa disampaikan adalah dengan adanya perkembangan yang sangat pesat melalui berbagai macam teknologi, itu kita sebagai pengguna tidak hanya dilakukan sebagai sarana komunikasi dan sarana hiburan saja, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika teknologi yang sudah maju dan perkembangan zaman yang sudah semakin masif dilakukan, itu kita manfaatkan sebagai ladang untuk kita mencari ilmu dan untuk mengembangkan potensi kita, khususnya di bidang pendidikan. Sekian dari saya atas nama Sahal Mahfud. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.